Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Odi di channel Odi Bergas dari masuk kartu grafis kubu hijau ya. Galak One Click OC GeForce GTX 1050 Ti dengan memori 4GB GDDR5 ya. Jadi yang istimewa dari kartu grafis ini non pin power ya. Aku dapetin kartu grafis non pin power lagi. Jadi cukup simple ya. GTX 1050 Ti One Click OC bisa express 4GB GDDR5 128 bit. Mantap ya, masih segel. Dan kelengkapannya kita lihat ya, ini ada box bagian luar, box bagian dalam, kemudian anti static back dan spons serta kartu grafisnya ya. Kita taruh terlebih dahulu di sini. Untuk kitab-kitabnya ini tidak disertakan guys, tapi nggak masalah ya. Yang penting kondisi kartu grafisnya masih segel seperti itu. Jadi kita akan lihat lebih dekat untuk unitnya. Oke, jadi ini kalau di tes power up ini biasanya disebut galak yang GTX 1050 Ti yang versi Shark Tiger atau gitu ya. Dan kalau di website ini tertera One Click OC, jadi bisa di OC dengan One Click aja. Tapi untuk seri 1050 Ti sepertinya kita tidak perlu meng-OC karena udah secara pabrikan juga udah bisa berjalan secara otomatis. Kipasnya ini dual fan always on ya, semi transparan ya, masih cukup bersih untuk unitnya, bersih terawat. Heatsinknya berwarna chrome ya. Bodinya juga unik warnanya, abu-abu dan biru stripingnya. Kemudian bisa expressnya juga masih bening ya, mantap, just sip. Untuk bodinya, build quality-nya juga oke nih guys, non pin power, jadi cukup plug and play install driver dan siap pakai. Namun dipastikan power supply kalian dan kondisi yang bersertifikat resmi ya. Baik. Kemudian untuk display di sini dilengkapi dengan display port, HDMI port dan DVI port dengan platnya juga masih bersih terawat, mantap ya. Yos, no karat. Kemudian untuk di plat fiber bagian belakang juga masih sangat bersih ya. Mantap. Untuk segel dari distributornya masih utuh. Ini garansi berakhir di 2024 ya dari Cahaya Distribusi Indonesia. Untuk spesifikasi unit dan box ini udah aku pastiin sama. Mantap ya. Oke guys, kita akan pasang rig dan kita akan tes bagaimana performa dari kartu grafisnya. Let's go. Galak One Click OC ya. Kipasnya always on, non pin power ya, irit daya, TDP all device di 100 watt ya kurang lebih. Display port HDMI terpasang dengan baik dan tampil dengan mantap guys. Jos. Suhu di 32-34 derajat Celcius. Kita akan benchmark ya. Wattmeter posisi di 100 watt ya. Under 110 watt, temperatur di 33 derajat Celcius, itu menggigil parah. Kita look up ya spesifikasi kartu grafisnya. Untuk ini brand Galax ya. Kita pilih yang Galax. Di sini adanya namanya Galak Tiger ya. Oke lah, ini jadi acuan aja ya, karena bisa jadi yang tertera di website dan realnya itu mungkin fisiknya berbeda, tapi secara arsitektur itu sama. Pascal ya, dengan 3300 juta transistor di X12, encoder Gen 6 decoder Gen 3, non pin power sama. Ini speknya kebetulan TDP 75 watt maksimal, Suggested power supply 250 watt dan memiliki GDDR5 4GB VRAM ya atau memori. Oke, kita coba tes benchmark menggunakan Steel Nomad Lite di 1080p ya. Kita running sembari screen recording. Oke, start benchmark 42 derajat Celcius ya. Di wattmeter di under 180 watt. Powernya kartu grafis di under 70 watt. Usage 100%. 3,1 GB VRAM terpakai. Clock speed di 1700-an ya. Mantap ya, sesuai dengan spesifikasi GTX 1050 Ti yang sebelum-sebelumnya aku tes juga kurang lebih sama. Mantap. Suhunya terjaga nih 50 derajat Celcius guys. Bahkan masih jauh dari 60 derajat ya. Kipasnya juga senyap ya. Stabil suhunya, kipas juga stabil. Usage bisa 100% ya, performanya mantap. Non pin power ya. TDP lebih sering berjalan di under 70 watt. Masih segel resmi utuh walaupun garansi sudah berakhir. Nice, 54,5 derajat Celcius suhu tertinggi, terendahnya 32 derajat Celcius. Wattnya di 69 watt, skornya 2121 ya. Kita compare. Valid result ya, 50 derajat Celcius. Menggigil pasti ya. Kemudian GPU clock, memory clock juga stabil. GPU clocknya tentunya lebih tinggi dari memory clocknya untuk seri 1050 Ti.
GPU clock di 1700 sekian ya maksimal. Memori clocknya di 1500-an, dan untuk kipas muter mentoknya di 41%, dimana idle-nya di 40%, jadi gapnya cuma 1%. Artinya kartu grafis ini santuy banget untuk ngedinginin dirinya sendiri, dan tentunya bisa dikategorikan kartu grafis hemat daya, yang tentunya bisa untuk kebutuhan ringan ya, gaming ringan, editing ringan juga, dan bisa meringankan kinerja dari prosesor. Buat teman-teman yang butuh, ini ada 1 unit full set, ada kartu grafisnya dan box luar dalam. Bisa mampir ke Labaku DBRI, kita akan lanjut tes kartu grafis berikutnya. Terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.